viral. Mhm, Lalu untuk biayanya itu dia tinggi tapi jangka pendek doang. Terus kalau rendah itu jangka panjang. Kayak misalnya kan ada tuh di Google ya. mhm, Itu kayak ada misalnya ada eh, HP apa iPhone, misalnya iPhone 12 mhm. Pro Max. Nah, itu dia yang kan ada tuh yang Kak yang misalnya yang kalau yang tulisan atas itu yang kayak warna Paid. apa sih kalau nggak salah, Mhm. agak ungu gitu sama hijau itu dia paid. Terus kalau yang bawahnya itu organik gitu. Nah, Oke, itu biasanya khususnya di Google sih. Kalau menurut aku sih gitu. oke. Itu nggak salah, Iya. itu benar. Cuman aku tambahin lagi sebenarnya karena di digital marketing itu ada namanya Mm, paid ads sama ada namanya organic. Which is kalau kita tanya paid kan udah pastinya berbayar ya. Jadi yang bisa kita tarik kesimpulan adalah ketika ditanya apa sih sebenarnya organic channels gitu. Itu adalah suatu pendekatan strategi digital marketing tetapi secara organik yang which is tidak memiliki biaya seperti yang dinamakan di paid. Jadi organik itu adalah free. Apa aja sebenarnya channelnya dari si organic channels ini kalau yang kita bilang dia sebagai pendekatan digital marketing secara gratis atau tidak berbayar itu ada satu SEO, kedua dia ada social media marketing, dan ketiga ini ada email marketing. Kenapa bisa tiga ini? Karena tiga ini bisa dilakukan tanpa memiliki budget tertentu. Nah, yang tadi sebenarnya Pandu udah jelasin itu adalah salah satu channel dari organic ads ya, which is SEO. Nah, ini akan kita pelajarin satu-satu. Nah, yang tadi Pandu bilang juga kalau SEO uh, skalabilitasnya tinggi. Terus dia bisa juga menargetkan behavior dari misalnya interest orang-orang. Terus biayanya juga ini kayak tinggi tapi untuk jangka pendek dan rendah itu untuk jangka panjang, which is ini bisa selalu di maintain dan biayanya tuh sebenarnya bisa bahkan bisa free banget kalau misalnya kita bisa nargetin untuk yang beneran di jangka panjang ya. Oh, Nah, kalau yang aku tanya di sini ada yang udah beneran paham nggak dengan SEO itu apa? Coba dari ada siapa di sini? Wait, wait. Mm-mm. Eh, ada yang udah paham nggak sama apa SEO? Kalau dari Pandu udah familiar ya? Halo, kedengeran nggak ya suaraku? Oh my ya, God. iya, Oke, iya. oke, Eh, Kalau dari aku sih lumayan sih, tapi kadang agak belum paham sih kayak oke. em, gimana ya? Eh, Kalau misalnya ini kan kalau tadi organik itu lebih ke gratis gitu ya Kak? Tidak berbayar dan gratis sih. Maksudnya nggak punya certain budget kayak si paid ads. Oh, Nah, si SEO ini sebenarnya kan search engine optimizations. Itu oh, kayak salah satu cara untuk meningkatkan misalnya kalau misalnya Pandu punya suatu produk. Nah, kita anggap produknya tuh kayak body mm-mm, care ya. And you having a website gitu yang kayak misalnya kalau orang nyari tentang mm-mm, body care-nya Pandu di Google, itu nanti akan keluar misalnya link mm-mm, website Pandu gitu. Pencarian secara organik dengan mesin khususnya emang di Google. Dan itu sebenarnya ketika Pandu punya produk body care, terus Pandu juga bikin websitenya Pandu. Nah, Pandu tuh harus bikin namanya keyword yang ketika orang lain cari tentang body care, tentang skincare, tentang misalnya kayak memutihkan kulit atau enggak anything yang kaitannya keyword mm, tentang body care itu akan eh, muncul websitenya Pandu gitu. Nah, yang organik itu adalah yang sebenarnya nggak berbayar. Jadi dia akan tetap muncul dalam pencarian Google, cuma
yang nentuin ratingnya di 1, 2, 3 itu adalah tergantung dari keywordnya Pandu sendiri gitu, yang beneran orang ketika cari tuh tiba-tiba nanti nemunya tuh websitenya Pandu gitu. Nah itu sebenarnya harus kita selalu ini sih, rubah terus keyword-keywordnya mengikuti kayak tren-tren keyword yang ada di Google saat ini. Oh, Tuh. oh iya. Berarti lebih ke prediksi ya, Kak? Iya, bukan ke prediksi sih, lebih kayak ke tren 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 keyword Google saat ini gitu. Jadi sebenarnya bisa dicari di Iya, iya. Oh, lebih ke tren. tren. Jadi bisa kayak ke tren sama emang beneran kayak persona dari produk kamu. Misalnya kalau emang kamu punya home body care, which is kan orang-orang kalau misalnya mau nyari body care apa sih sebenarnya yang lagi tren, misalnya kayak oh mencerahkan kulit atau enggak body care murah, body care bagus gitu, kayak sebenarnya kayak keyword common orang yang ketika orang mau cari tuh kayak seperti apa sih gitu gitu. Itu adalah Hmm, di SEO gitu, kecuali kalau yang tapi di Kak, atas itu berbayar. Kenapa? eh, kalau yang email itu kan contohnya kayak Traveloka ya, kayak itu diskon-diskon ada ayo buruan itu termasuk itu juga berarti yang organik gitu Termasuk yang organik, tapi atau nanti akan gimana? di pembahasan di email marketing. Karena ini masih pembahasan di search engine optimization. Itu sebenarnya termasuk dalam organik juga sih. Karena kan itu tidak berbayar ya. Oh, mm-mm. Oke, aku lanjut di slide selanjutnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih perusahaan atau enggak pembisnis yang sebenarnya baik berinvestasi kepada SEO gitu? Karena kan sebenarnya SEO nih salah satu channel marketing yang paling banyak berpengaruh ya. Karena kan siapa sih orang yang nggak pakai Google saat ini ya? Kalau apa-apa pengen cari pasti di Google. Cuma Hmm. kayak kalau misalnya Pandu gitu punya eh, produk baru. Terus kayak Pandu pengen orang lain pengen tahu nih cepet tentang produk yang Pandu jual gitu or something. Itu kayaknya kalau pakai SEO karena Pandu pengennya orang lain tahu produknya Pandu uh, minggu depan. Itu pasti nggak bisa karena SEO ini butuh setidaknya kayak waktu 30 hari untuk nge-build orang-orang tahu gitu loh, karena dia sifat tidak berbayar, dia melakukan kayak research tentang keyword, research tentang tren, itu membutuhkan waktunya setidaknya 30 hari untuk sampai orang lain tahu produknya Pandu gitu. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk orang atau enggak pembisnis atau enggak perusahaan yang beneran pengen mendapatkan hasilnya yang cepat itu untuk pakai SEO. Tapi kalau misalnya sekarang sebenarnya di perusahaan banyak banget yang butuh kayak SEO spesialis karena sebenarnya SEO itu juga termasuk hal yang paling penting yang emang orang lain pasti bakal tahu sih. Hmm. Bentar internetku kayak. Oke. Nah, nih, aku udah bilang kan kayak contoh waktu yang tidak tepat untuk misalnya kayak perusahaan atau enggak pembisnis nih kan sekarang kita banyak tuh yang online shop jual itu untuk berfokus ke SEO karena sebenarnya SEO tuh membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu untuk membuahkan hasil karena jadinya SEO dipakai untuk maintenance jangka panjang. Jadi ketika emang kamu punya produk dan pengen beneran hasilnya cepat, itu kayaknya nggak cocok untuk pakai SEO gitu. Terus kayak SEO tuh bagusnya tuh karena dia dibilang juga behavior, dan itu harus dilihat dari behaviornya orang. Misalnya kayak body care di Jakarta. Body care berdasarkan kayak lokasi, berdasarkan kayak demografik, dan berdasarkan kayak behavior orang itu sangat sangat penting sih untuk mentargetin SEO lebih ke personalize gitu. Nah, kedua, ini juga ada social media organik. Kalau aku tanya, sebenarnya social media organik apa sih? Kalau dari kalian ada yang bisa bantu jawab nggak?
Kalau menurut aku sendiri sebenarnya ya kita buat buat kayak akun Instagram atau akun sosial media, lalu kita upload konten-konten yang uh, relate dan bagus. Terusnya ya menunggu aja gitu sambil apa ya, sambil nunggu follower datang gitu. Nah, ya itu betul sih. Kenapa dibilang organik? Karena yang kita lakuin cuma kayak posting handle sosial media, posting konten, tapi tidak menggunakan ads berbayar. Itu namanya social media organic. Apa sih itu yang tadi aku udah bilang sebenarnya yang tadi dijelasin tuh udah bener gitu kayak kalau kita lakukan sosial media apa aja sekarang kalau yang aku tanya kalian pakai apa aja yang aktif di sosial media? Channel apa? Kalau aku sih Instagram sama TikTok, Kak. Oke. Yang lainnya? Instagram sama TikTok aja ya. Itu Gen Z sih kebanyakan pakai Instagram sama TikTok. Mungkin kayak Iya, sekarang ada X, ada iya sama Facebook X. juga gitu ya. Kayak sebenarnya kenapa dibilang seperti itu karena eh, saat ini gitu hampir hampir 130 juta orang which is di Indonesia tuh pengguna aktif sosial media gitu. Jadi yang sebenarnya kita lakuin atau enggak pembisnis bahkan perusahaan adalah menargetkan penjualan mereka di sosial media itu teramat sangat efektif ya karena penggunanya juga memakai sosial media karena target audiensnya dari si perusahaan dan pembisnis pun ada di sosial media. Jadi kalau dibilang efektif nggak ya ngelakuin iklan atau nggak digital marketing di sosial media, aku bisa bilang efektif. Tapi gimana caranya untuk dapetin hasil yang maksimal itu yang akan kita pelajari ya. Nah, ini aku udah bilang, most of uses social media platform mungkin di Februari 2022 itu pertama ada di WhatsApp, terus Instagram siapa sih sekarang yang nggak pakai Instagram? Kayaknya hampir semuanya pakai Instagram ya. Terus yang kedua juga yang ketiga ada Facebook, ada TikTok, Telegram, Twitter, mungkin sekarang udah ganti nama juga namanya X. Jadi all the kind of social media platform sebenarnya punya demografiknya atau punya target audiensnya sendiri-sendiri. Mungkin pengguna Instagram akan berbeda dengan pengguna Facebook, pengguna Facebook akan berbeda dengan pengguna TikTok dan so on sebaliknya ya. Nah, kalau aku tanya, sebenarnya perusahaan gimana sih yang sebenarnya baik untuk berinvestasi ke dalam social media organik? Organic social media itu dibilang sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness. Jadi kalau aku tanya social media itu sebenarnya mempunyai 3 objektif juga gitu. Dia bisa brand awareness ketika orang lain pengen tahu produk yang kita jual, hanya tahu produk yang kita jual sekedar kayak ngelihat-ngelihat produk yang kita jual itu namanya brand awareness. Ketika kita posting di Instagram gitu, orang lain ngelihat konten produk yang kita jual, terus orang lain ngevisit ke profile kita, ke website kita or anything, itu namanya considerations. Itu objektifnya. Dan yang terakhir ketika orang lain udah ngeliat konten kita, orang lain udah kenal sama produk kita dan orang lain ngambil take decisions buat beli produk kita itu namanya adalah conversions. Jadi sebenarnya ada 3 gitu. Bisa meningkatkan brand awareness, pengetahuan, bisa meningkatkan traffic atau meningkatkan sales. Itu adalah objektif dari penggunaan organic social media. Nah, mengapa kayak sebenarnya itu sangat penting gitu untuk ngebuat goals di social media karena itu kalau misalnya kita beneran bisa ngehandle social media yang baik, yang benar itu akan meningkatkan yang aku tadi bilang salesnya juga meningkat, brand awareness-nya meningkat, dan kayak kita sebenarnya nggak butuh modal banyak untuk bisa ngeiklanin dengan konten-konten yang bagus di Instagram. Kalau misalnya ngeposting doang di Instagram emang berbayar nggak sih? Kalau aku tanya. Kenapa, Kak?
Kalau misalnya nge-posting doang di Instagram kan berbayar apa enggak? Enggak, Enggak kan? Tapi kalau misalnya enggak. kita bisa ngebuat konten yang bagus, kita tahu cara strategi uh, meningkatkan followers atau nggak meningkatkan penjualan yang bagus secara organik, pasti akan ngeluarin duit apa enggak? Hmm, enggak sih. Enggak. Nah, that's why Iya, heeh. Sebenarnya nggak perlu ngeluarin uang yang banyak gitu. Mungkin untuk kayak cuman biaya produksi doang ya. Tapi kan iya, biaya untuk ngeiklanin itu. Nah, itu yang iya, dimana sebenarnya organik. Kenapa kita harus belajar sosial media? Karena kita tahu dengan kita tahu celahnya cara mendapatkan followers, dengan meningkatkan penjualan secara membuat konten-konten yang bagus itu udah langkah yang tepat gitu ya untuk perusahaan ataupun maupun individual yang pengen beriklan di sosial media. Nah, itu sih sebenarnya nanti kalau untuk pembahasan lebih lanjut ketika emang pengen beneran tertarik ke dalam sosial media, kita ada beneran kelas khusus social media marketing. Kita akan kupas secara tuntas gimana cara meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, terus meningkatkan konten-konten yang viral tuh seperti apa sih, itu nanti akan sebenarnya kita bahas karena ini kan uh, secara run through aja ya cepet tentang sosial media. Oke, yang terakhir untuk yang aku bilang, karena tadi ada 3 channelnya, ada SEO, ada social media, dan terakhir ada email marketing. Sebenarnya kalian kayaknya udah pada aware sih tentang email marketing. Tadi ada yang udah sempat mention ya, Pandu bilang kalau misalnya Traveloka ngasih aku email tuh termasuk apa sih Kak gitu. Nah, sekarang kamu bisa jawab kalau Traveloka ngasih kamu email itu termasuk dalam email marketing. Kenapa email marketing juga penting dalam organik? Karena dia tuh penargetannya behavior. Jadi dari ketika kamu ngedaftarin sesuatu gitu atau enggak nge-subscribe tentang suatu platform atau enggak produk, kamu kan masukin data diri kamu. Nah, ketika data diri kamu dimasukin tuh jadi behavior atau enggak jadi database dari suatu perusahaan tersebut, dan untuk email marketing ini biayanya sangat rendah gitu. Tidak memerlukan biaya yang sangat banyak, tapi ketika emang beneran ngetargetingnya pas, target audiensnya pas, itu nanti akan lebih efektif hasilnya. Nah, penjelasannya apa sih sebenarnya email marketing? Email marketing adalah bagian juga dari CRM, yaitu Customer Relationship Management, di mana email marketing itu digunakan sebagai channel untuk berinteraksi dengan calon pelanggan ataupun pelanggan yang sudah terdaftar dari suatu produk. Yang tadi aku bilang, kalau kita dapat email dari Traveloka, berarti kita nge-subscribe Traveloka, atau enggak kita emang udah jadi bagian dari pelanggannya Traveloka. Nah, email marketing juga sebenarnya dibagi jadi 2 ya. Ada email newsletter, ada juga email drip campaign. Kalau yang aku tanya kayaknya hampir semua ketika aku nge-subscribe atau enggak aku jadi pelanggannya misalnya Sosiola, aku udah pasti dapetin email newsletternya mereka. Apa sih sebenarnya email newsletter ini? Nah, email newsletter itu adalah kayak email yang dikirimkan secara terus-menerus oleh suatu perusahaan ketika aku menjadi pelanggannya mereka gitu. Kayak aku daftar di Gojek gitu. Aku masukin nomor handphone aku masukin lokasi aku masukin juga kayak tanggal lahir aku dan sebagainya gitu. Nah, itu Gojek tuh ngebacain itu dan dia akan berulang-ulang terus ngasih aku email terkait dengan promo-promo yang Gojek punya saat ini atau enggak update-update Gojek yang saat ini gitu. Kayak di sini contohnya kayak hai GoFoodies dapetin promo menarik dari Gojek gitu. Nah, itu dibilang namanya email newsletter. Kenapa email newsletter itu sangat penting? Karena dia pengen nih si perusahaan atau enggak individual nih pengen tetap keep it update sama customer mereka gitu. Dia nggak pengen customer nih ngelewatin promo-promo menarik dari produk yang kita punya. So, jadinya sebenarnya email newsletter sangat
sangat penting gitu untuk dilakuin. Terus yang selanjutnya tadi kan ada email newsletter dan di sini ada namanya email drip campaign. Apa sih sebenarnya email drip campaign ini? Email drip campaign itu adalah sebenarnya email yang akan diterima oleh seseorang ketika dia melakukan suatu actions tertentu gitu. Ada yang ketika dia udah ngelakuin suatu actions, dia akan menerima email. Email apa aja sih yang mereka dapetin? Nah, ini sebenarnya ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah welcoming email. Email sambutan. Mungkin kalau teman-teman yang habis ngedaftarin sesuatu gitu, teman-teman tiba-tiba habis masuk ke produk vintage gitu kayak finansial keuangan atau enggak mungkin masukin ke komunitas tertentu, itu pasti akan dapetin namanya welcoming email. Jadi kayak hey, selamat datang di komunitas ini, atau enggak yang kayak hey, welcome to OVO or something. Jadi ini adalah email yang dipicu oleh seseorang ketika mulai berlangganan atau enggak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kayak dia akan disambut dengan welcoming email. Terus yang kedua itu juga dia ada upselling email. Jadi ketika dia udah membeli sesuatu, akan dikasih nih, kirimin lagi email secara otomatis untuk mengajak pembeli melakukan pembeliannya lagi. Jadi dia akan selalu ngirimin upselling email karena tahu nih track record kita udah pernah beli sesuatu, dia akan ngirimin lagi pembeliannya selanjutnya, namanya upselling email. Dan yang ketiga itu dan namanya reactivations email. Apa sih sebenarnya reactivation email nih? Jadi kayak mungkin dari kalian waktu itu udah pernah ngedaftarin diri kalian, terus udah jadi database dari suatu produk ini, tapi kalian tidak melakukan kayak interaksi gitu, kalian tidak melakukan pembelian atau kalian tidak masuk lagi ke produknya ini, tidak memakai produk emailnya lagi, mereka akan ngirimin reactivations kamu tentang kayak we haven't seen a while gitu, kemana aja nih, kok kayaknya nggak pernah ada pembelian. Jadi dia akan ngajakin kamu untuk melakukan suatu pembelian atau enggak melakukan untuk kamu untuk buka lagi atau enggak memakai service dari si produk itu lagi gitu. Jadi dia akan ngirimin kamu satu email kayak kita nggak pernah ngeliatin kamu, jadi kamu harus ngaktifin lagi aktivitas kamu di dalam suatu produk itu. Itu sih. Jadi sebaliknya kalau aku tanya, apakah sebenarnya email marketing tuh penting dilakuin dalam suatu perusahaan? Jawabannya iya. Karena sebenarnya email marketing ini tingkatnya rendah ya. Biayanya juga rendah, tapi manfaatnya dan efektivitasnya ketika kalian tahu cara bikin konten copywriting yang bagus itu akan sebenarnya lebih efektif. Karena mungkin teman-teman setiap harinya nerima banyak email gitu ya dari banyak produk-produk, tapi mungkin teman-teman nggak mau buka atau enggak kayak males, oh paling cuman email jualan aja nih kayaknya or something. Tapi kalau misalnya kita bisa yang kayak beneran kemas secara baik itu tentang copywritingnya, terus kayak ngasih teman-teman trigger untuk buka emailnya gitu, itu akan jauh lebih baik sih. Jadi kayak emailnya mungkin nggak cuman tentang jualan doang, tapi cara kemasnya yang baik, yang beneran based on behavior itu akan jauh lebih efektif sih buat orang mau buka dan orang mau tertarik untuk baca emailnya. Nah, kalau untuk ditanya perusahaan sebaiknya investasi ke dalam email marketing atau enggak, jawabannya tadi aku udah bilang. Iya, penting untuk investasi setidaknya ke email marketing karena kalau emang tadi aku bilang copywriting-nya bagus tuh akan ngebawa traffic juga ke dalam website kita atau enggak ke dalam penjualan kita. Oke, kayaknya udah semua itu aja dari pembahasan organic channels tentang
organic advertising dari teman-teman, ada yang mau ditanyain, silakan. Kak mau nanya, Mm-mm. berarti kalau reactivation email itu kan dia dibilang email ini akan terkirim jika seorang pengguna belum melakukan. Berarti dia kayak lebih orang itu download aja, udah bikin akun tapi nggak pernah Mm-mm. gunain akun itu. Oke. Ya, kayak dia udah download nih, dia udah masukin data-datanya dia dan udah jadi kayak database dari si perusahaan, tapi dia sama sekali nggak melakukan kayak suatu service tertentu gitu loh, nggak Iya, iya. ngelakuin pembelian atau nggak apa. Jadi kayak si perusahaan karena tahu nih nggak ada aktivitas dari si individual ini, dia akan ngekirim gitu konten selanjutnya kayak hey I never see you in a while gitu, kayak kemana aja nih kok, kayak kita nggak pernah ngeliat kamu gitu. Dia akan selalu gitu biar tetap keep contact ya, tetap keep in touch sama pelanggannya, karena tujuan dari email marketing adalah untuk selalu pelanggan berinteraksi sama si perusahaan ini gitu. Oh, oke. Oke, Dari, makasih Kak. dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak, atau nggak emang beneran tertarik gitu untuk belajar social media marketing atau nggak Kak, mau nanya SEO? dong Kak, Mm-mm. Boleh? tadi kan di email itu ada uh, ad- ada behavioral dan demografi ya kalau nggak salah ya. Dan Hmm. demografi itu sebenarnya untuk apa Kak? Karena di email kan ya tidak terpaku pada apa ya, tidak terpaku pada daerah mungkin ya. Dan mungkin bagaimana biar nggak terkesan spam karena mungkin email itu kan koridornya lebih ke privacy ya, one on one gitu. Dan kalau Mm-mm. di sosial media kan kayak bisa langsung ya udah scroll aja gitu karena ya udah sih ada ads lewat gitu. Apalagi ditambah email itu kalau nggak salah mostly cuma ada gambar dan tulisan ya yang ngebuat ngeboringin lagi. Itu Mm-mm. gimana, Kak? Karena sebenarnya aku bilang kenapa sebenarnya kalau yang kita lihat misalnya kayak aku gitu tiap hari dapat email banyak banget gitu dari service atau enggak perusahaan yang aku daftarin gitu ya. Itu kan akan jadi sebenarnya kayak jadi buat aku spam ketika dia ngirimin konten-konten mereka yang nggak sesuai sama behavior aku gitu. Mungkin kayak Mm-mm. dengan kayak perusahaan tahu behavior aku, lokasi aku, demografik aku gitu. Mereka akan ngirimin secara lebih personalized gitu. Mungkin kan aku tinggal di Bali gitu. Terus Mm-mm. cuacanya panas banget. Dia mungkin kayak beneran kayak siang siang panas banget gitu. Terus kayak enak nih ditemenin kayak es dari Gojek gitu. Atau enggak Gojek beneran tahu eh, timing yang pas gitu, tinggal jam 12 orang butuh makan siang, terus tiba-tiba dia dapat email yang beneran lagi pas gitu, lagi beneran panas-panas banget, terus tiba-tiba dari skincare tahu gitu karena timingnya Mm-mm. lagi panas, dia ngirimin yang beneran sunscreen yang mungkin tiba-tiba aku lagi bengong kepikiran nih gitu, karena lagi cuacanya panas Mm-mm. banget, dia ngasih aku promo sunscreen. Nah, di situ jadinya jauh nggak cuman ngasih kayak secara general aja, tanpa tahu behavior, tanpa tahu demografik dari customer-nya itu sendiri gitu. Jadi ketika semakin personalize Mm-mm. suatu email, orang lain pun akan jadi jauh lebih apa ya, empati dan tertarik untuk ngebuka karena sesuai sama yang mereka butuhin gitu, based on dari si demografik ini, based on dari si behavior ini. Jadi semakin personalized suatu email yang dikirimin ke teman-teman, teman-teman akan lebih tertarik kan untuk ngebukanya dan untuk mencari tahu lebihnya gitu loh. That's why itu sangat penting sih untuk tahu behavior sama demografik dari suatu pengguna atau enggak customer dari si perusahaan gitu. Oke. Make sense ya? Sebenarnya Ya, lebih kayak ke cari ininya sih, cari logikanya kenapa bisa seperti itu. lebih spesifik aja bagi Kak. Berarti ya. Lebih personalize sih. Ya. Personalize itu penting sih. Entah nggak cuman email marketing ya, menurut aku Hmm. untuk kalian pun belajar sosial media tuh harus lebih tahu personalize tentang target audiens kalian. Jadi Mm-mm. ketika kalian tahu bisa belajar untuk nganalisis target audiens kalian, kalian pun akan punya mindset untuk bikin
gimana nih cara konten gue dilihat sama teman-teman, sama target audiens gue yang bisa mereka relate gitu. Nah itu sih selalu penting untuk tahu dan belajar tentang nganalisis target audiens dan customer juga. Oke. Berat. Nanya lagi boleh nggak? Boleh dong. Oke. Berarti kalau misalkan kalau oke lah kalau misalkan SEO kan kita bisa lihat dari KPI-nya dari seberapa klik ya mungkin ya. Terus Mm-mm. sosial media image engagement-nya udah jelas lah, udah ada setiap media sosial. Berarti kalau email itu jatuhnya per klik dan unscribe dong jadi. Ke email tuh bisa dari klik juga kan sebenarnya ada track recordnya kan dari Ah, ketika pasti kan kalau di email tuh dia ada link buat ke suatu betul. penjualan gitu itu bisa di Hmm. track dari situ sih dengan cara dibuka dari emailnya terus diklik terus masuk ke website atau nggak masuk ke e-commerce kan itu ada ininya sendiri dia ada misal kalau Iya. kayak di website dia akan tahu orang ini datang dari mana. Hmm. Datang dari email kah, datang dari sosial media kah, datang dari apa itu tahu gitu. Dari e-commerce juga bisa tahu dia ini orang datangnya dari mana. Itu bisa jadi suatu KPI sih ketika email marketing ini works apa enggak kontennya. Nanti nextnya mungkin di personalize lagi emailnya, yang klik lebih banyak apa enggak ya itu bisa dinilai dari situ sih si email marketing. Dibilang email marketing ini works apa enggak bisa dilihat dari yang jumlah banyak yang klik ke email itu, terus bisa juga dilihat dari seberapa banyak yang subscribe itu juga bisa dilihat sih. Hmm. Berarti kita nggak bisa lihat dari read atau ignore aja ya gitu ya, nggak bisa tahu dari situ. Maksudnya kan ada mungkin beberapa orang yang cuman udahlah mungkin ada produk masuk email terusnya ignore, terusnya ada lagi sebagian orang yang cuman klik baca terusnya apa namanya nggak melakukan sesuatu klik ke sebuah websitenya gitu. Itu berarti nggak bisa di tracking ya kalau untuk itu ya. Itu bisa di tracking sih kayaknya karena kan sekarang email marketing juga pakai tools yang nggak dikirimin satu-satu. Jadi Betul. mereka ada toolsnya gitu email marketing sebenarnya. Cuman Oh di kayak, karena kan sekarang di kenapa? di read juga berarti bisa ini dong, bisa bisa ketahuan. Gitu. Di read bisa ketahuan sih ini dibuka apa enggak emailnya, Ah, ini oke. ini dilihat apa enggak emailnya dan mereka ngelakuin klik apa enggak di emailnya tuh sebenarnya bisa bisa ketahuan gitu. Jadi sebenarnya ya itu aku bilang lagi copywriting sangat penting untuk ngetahuin suatu email marketing sukses apa enggak. Mhm. Kedua, kayak personalized lagi tadi emailnya tuh juga penting dan menurut aku tergantung dari objektifnya sendiri email marketingnya mau seperti apa gitu. You know cuman only buat orang tahu brand awareness doang, baca doang. Misalnya kayak kita ada produk baru gitu. Mhm. Itu kan brand awareness doang kan. Ya Terus betul. atau enggak yang kayak yuk klik dari CTA-nya yuk klik untuk tahu lebih lanjut ke email kita misalnya gitu ke website kita atau enggak ke e-commerce kita itu kan masuknya ke dalam considerations juga dan Mhm. yang ketiga adalah ketika emang emang beneran pengen nge-dragging orang untuk beli barang kamu gitu dari copywritingnya juga akan berbeda dengan brand awareness kan. Ya. Kalau yang pas lagi conversions kan beli skincare cuma 5.000 orang kan jadi kayak ke-trigger beli skincare beli sunscreen 5.000 apa sih gitu. Oh beneran ada promo 5.000 deh mau beli deh gitu. Itu kan udah namanya udah ke conversions. Jadi sebenarnya tergantung kalau mau nentuin KPI or something dari email marketing juga tergantung objektifnya mau sampai mana. Mau sampai beli berarti dari strategi copywritingnya juga akan berbeda dengan Hmm. strategi copywriting dari brand awareness gitu. Gitu sih. Tapi cuman sekarang kalau misalnya ditanya trackingnya banyak banget sekarang toolsnya email marketing. Jadi sebenarnya bisa ketahuan sih. Cuman tergantung dari KPI-nya sendiri dan objektifnya itu apa. Gitu. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditanyain biar kalau kurang jelas?
Sekarang aku tanya dari teman-teman sendiri, backgroundnya di mana ya? Ada yang udah di sosial media kah? Atau di digital marketing kah? Di agensi? Aku fresh graduate Kak, Fresh graduate? tapi Jadi, ngambil marketing. oh ngambil marketing. Iya, Oke. Terus tertarik banget mau belajar digital marketing. tertarik sih, tertarik banget. Ya karena sebenarnya kalau bisa banget belajar digital marketing, aku dari agensi sebagai graphic design. Oh, I think kalau udah jadi graphic design sebenarnya udah jauh lebih close ya dengan digital marketing karena berhubungan juga sama social media specialist. Sebenarnya akan lebih mudah kalau misalnya dari kalian tuh beneran willing buat belajar hal baru gitu ya, karena apalagi digital marketing udah banyak banget course-course-nya gitu di luar gitu. Jadi ketika beneran willing mau belajar tuh akan jauh lebih mudah sih buat kalian dapetin digital marketing. Dan apalagi kalian juga sebenarnya hampir tiap hari kan kayak buka sosial media, tahu update tentang sosial media tuh akan jauh lebih mempermudah kalian sih buat belajar. Terus sekarang enaknya sih belajar digital marketing, enaknya kerja di dunia kreatif tuh nggak kaku gitu loh, nggak yang selalu monoton. Jadi kayak banyak banget sebenarnya challenging yang bakal kalian dapetin sih kalau emang beneran tertarik untuk masuk ke dunia digital marketing. Good for everyone. Kalau mau belajar lebih lanjut, I think aku ada di Edwords juga. If you want also buat nanya-nanya tentang aku, feel free banget. Buat tahu tentang digital marketing lebih lanjut, feel free buat tanya-tanya ke aku. Kak, satu lagi dong Kak, Apa? paling nggak. Sebenarnya aku backgroundnya itu dari dulu kuliah di DKV di Mm-mm. jurusan advertising. Tapi dulu itu masih kuno banget, maksudnya belum nyentuh ke, bahkan belum ada sosial media marketing, belum ada sama sekali dulu. Eh, dan beberapa kali belajar Mhm. sosial eh, apa ya di digital marketing itu kan apa namanya, update-nya terlalu cepat banget. Itu gimana Ya. Kak cara ngikutinnya Kak? Karena ya mungkin aku belajar bulan lalu, belajar bagaimana Instagram works dan how to do how TikTok works itu. Terusnya tiba-tiba di bulan berikutnya ada patch baru dan apa namanya beda lagi, rubah lagi. Apakah memang kita harus mantauin terus? Apakah memang ada cara atau tips tertentu gitu Kak, biar kita kan kita harus ngikutin satu-satu semua. Gempor juga kan Kak? Ya, ya. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya sosial media kan dia tuh bukan sesuatu yang kayak linear gitu, yang kayak stuck aja terus. Enggak, sosial media tuh beneran kayak fluktuatif gitu. Tren hari ini mungkin beda sama tren bulan depan, mungkin akan beda juga sama tren eh, seminggu lalu gitu ya. Itu akan selalu berubah sih. Jadi sebenarnya yang aku bilang lagi, kalau orang yang beneran pengen banget belajar di sosial media tuh satu, dia harus selalu mau belajar gitu kayak pengen ngelihat scrolling sosial media tiap hari aja buat cari tahu sebenarnya lagi tren apa aja sih gitu yang pengen yang sebenarnya yang sekarang lagi hype. Kedua, kita fokus aja gitu maksudnya sama kita punya target audiens siapa. Pasti kan target audiensnya itu misalnya kayak kalau brand skincare kita target audiensnya misalnya kayak Gen Z, anak usia umur 20 tahun sampai 30 tahun dan maksudnya behaviornya nggak akan mungkin berubah gitu. Maksudnya mereka selalu akan konsumtif belanja tentang oke, halo. Oke. Kedengeran ya suaranya ya? Kok tiba-tiba dia kayak Ya sekarang ada suaranya. oh, oke. Sorry, oke. Jadi buat aku kayaknya tipsnya tadi selalu belajar, selalu scrolling terus sih, itu penting. Kedua,
fokus aja sama target audiens yang pengen kita tuju seperti apa gitu. Karena ketika aku bilang tadi, ketika kita udah bisa belajar nih buat nganalisis target audiens kita udah tahu nih sebenarnya target audiens kita pengen apa, kita pun juga akan lebih ke personalize untuk ngikutin konten apa sebenarnya yang target audiens kita cari gitu. Dan menurut aku penting juga untuk selalu berfokus sama objektif yang pengen kita tuju, apa tadi aku bilang ada brand awareness, ada conversions, ada sama consideration. Jadi kalau kita udah tahu nih tertuju sama objektif kita pengen sampai ke brand awareness, kita juga akan tahu kayak strategi marketing yang pas seperti apa. Dan selalu penting juga karena tadi udah belajar analisis dari si target audience, kita juga bisa nganalisis sebenarnya konten mana sih yang pas sama channel apa sih yang sebenarnya pas buat kita lakuin marketing ini. Itu sih, pokoknya jangan kayak takut buat, karena social media itu trial dan error gitu. Kamu cobain matrix ini belum tentu minggu depan matrixnya works lagi. Jadi kayak ya nggak apa-apa, trying error aja gitu. Nanti ketahuan sih akan sejalannya waktu tuh kebaca ritmenya sih seperti apa. Hmm. Tahun kapan nggak ada social media marketing? Aku lulus tahun 2019 Kak. 2019 tuh udah Iya. mungkin belum serame ini sih, mungkin kalau dulu waktu 2019 belum ada influencer marketing, baru ada brand ambassador kan, Nah, sekarang juga ada influencer marketing. Kalian tertarik gak sih kalau mau belajar influencer marketing juga? iya sih Kak, aku tarik semua sih Kak Menarik sih sekarang. Kak. Menarik ya, kita minta dibuatin sama Edwork buat belajar influencer marketing. Sebenarnya karena influencer marketing sekarang lagi hype banget sih. Aku Iya mau betul. share bentar nih. Jadi, wait. Jadi kan sebenarnya kalau kalian tahu digital marketing itu luas banget ya. Mhm. Nah, sebenarnya kalau digital marketing pembagiannya tuh ada banyak. Ada sebentar. Ada email marketing yang tadi udah kita pelajarin. Aku mau bahas sebentar yang si fundamental. Nih. Jadi, nih sebenarnya digital marketing tuh cakupannya luas banget gitu. Kelihatan ya share screen yang aku share ya. Mhm. Nah, yang kita pelajarin kan tadi ada Iya SEO, kelihatan. social media marketing, sama email marketing. Itu 3 hal yang sebenarnya nggak semua orang nguasain gitu. Belum tentu anak social media bisa ngelakuin email marketing. Belum tentu anak email marketing bisa SEO gitu. Nah, yang nanti besok kita pelajarin itu ada namanya paid ads juga. Jadi kayak sebenarnya social media juga termasuk organik sama paid ads, karena ketika kita ngelakuin social media doang, posting di Instagram tanpa berbayar, itu namanya organik. Tapi ketika kita pasang ads social media di Instagram, itu juga namanya paid ads gitu. Jadi cakupan digital marketing itu luas banget. Nanti ada social media, ada influencer marketing lagi, ada online activation, terus ada integrated planning, ada multi channel analytics juga. Jadi kayak sebenarnya kompleks gitu sih digital marketing. Tapi ketika kamu bisa satu atau enggak sampai 3 at least subjek ini kamu bisa kuasain, it will be really good for you untuk kerja di agensi gitu. Karena perusahaan banyak banget yang cari digital marketing yang which is bisa social media, bisa ads juga, bisa SEO juga. Kita akan pelajarin ini sih sampai beneran ngerti di dalamnya gitu, karena menurut aku sangat menyenangkan bisa ada di field digital marketing. Semoga ya kalian semua bisa ada di digital marketing site. Kak, aku mau nanya dong, boleh nggak? Apa? Eh, Kalau misalnya kan aku misalnya nih kayak nyari kacamata tuh di Instagram toko kacamata. Tapi Hmm. pas nanti di story-story itu kayak ada sponsor kayak dari toko-toko kacamata banyak gitu. Itu masuknya dia ke paid ads atau